Ya, ini cara membaca secara candlestick, price action maupun support dan resisten. Kembali ke materi, saya akan membuat satu kesimpulan biar teman-teman nanti tidak bingung bagaimana mengawali analisa, bagaimana mengawali membaca pergerakan market. Biar bisa untuk membacanya, kemudian ada peluang bisa kita manfaatkan. Oke, kita coba lihat. Saya akan memberikan resume-nya atau kesimpulan. Kesimpulan pertama yang saya buat, benahi dulu mindset. Benahi dulu mindset trading kita. Yang pertama, benahi dulu mindset tradingnya. Jangan berharap terlalu instan, jangan berharap profit yang tidak rasional, dan jangan berharap pengen cepat dan cepat kaya dari trading, karena itu pasti nanti akan terjatuh. Gunakan rasional, gunakan yang realistis. Trading itu bisnis, maka ketika kita punya bisnis, yang paling pokok dan kita sesuaikan adalah modal dan kemampuan. Modalnya berapa, sesuaikan. Profitnya yang realistis berapa. Ya, kita sudah hitung-hitungkan. Kalau mungkin teman-teman masih awal, 1-2% ini sudah bagus sekali. Seiring waktu, kemampuan bertambah, keahlian kita bertambah, nanti bisa dinaikkan 3%. Misalnya begini, 1 hari 1% misalkan, ya jangan dianggap kecil. Ini 1 minggu sudah 5%, 1 bulan 20%. Ini sudah cukup banyak dibanding dengan bisnis lain. 1% ini kalau contoh modal misalkan 1.000, ini hanya butuh $10. Untuk mendapat $10 dengan teknik yang sudah kita ajarkan, dengan metode-metode yang kita sudah sampaikan, sangat gampang sekali. Bahkan teman-teman untuk mendapatkan ini rata-rata sudah di atas 1%. Ini pun sudah termasuk dengan recovery-nya. 1% itu gampang sekali. Ya, kalau misalkan kurang yakin harus belajar lagi, kurang yakin belajar lagi. Oke, ini mindset yang harus kita benahi dulu. Resiko harus disiapkan. Selain kita memahami bagaimana peluang profitnya, maka jangan lupa melupakan resikonya. Di awal harus sudah disiapkan. Ya, ini mindset yang harus benahi. Yang kedua, yang saya simpulkan di sana, selain kita sudah membenahi mindset, maka harus kuasai yang namanya money management dan risknya, resikonya. Money management, risk management. Ini berkaitan dengan manajemen lot, berkaitan dengan manajemen kerugian. Berapa modal kita, kemudian berapa target kita, kemudian berapa lot yang kita gunakan, maka ini harus sudah di luar kepala sebelum kita masuk di trading. Sebelum kita tentukan entry, maka pastikan lot ini harus seimbang. Artinya ketahanan ini harus kuat. Ya, ibaratnya kalau kita bermain bola, kita hanya fokus menyerang tanpa mempertimbangkan pertahanan. Ya, silakan teman-teman yang sering nonton bola, hanya dia nyerang terus. Tetapi ketika ada serangan balik, jebol langsung. Di trading itu sama, menyerang itu entry dan entry terus. Ketika dianggap bagus, entry lagi, sehingga tanpa mempertimbangkan ketahanan ini. Begitu ada market yang berbalik, sudah selesai, tidak bisa ditangani.
Karena apa? Overtrade atau transaksi yang berlebihan. Transaksi yang berlebihan menyebabkan margin semakin tipis, ketahanan kita semakin tipis. Begitu digoyang dengan koreksi saja tidak bisa terselamatkan. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketahanan. Bagaimana menentukan ketahanan? Ya paling gampang, kalau paling aman ya 2% dari modal gitu saja. Atau teman-teman yang suka dengan daftar yang sudah kita sampaikan kemarin, ada pertahanan 50.000, ada pertahanan 20.000, ada ketahanan 10.000 dan high risk ketahanan 5.000. Silakan dipilih, boleh. Atau kita gunakan 2% boleh. Apakah boleh kita gunakan 10%? Boleh, tidak ada larangan. Tetapi ketahui resikonya. High risk, high reward. Ya, semakin peluangnya tinggi untuk kita profit, maka peluang untuk kita jatuh, peluang untuk kita rugi juga besar. Ini harus disiapkan. Lotnya berapa, targetnya berapa, lotnya berapa. Kemudian kalau terjadi pembalikan, maka resikonya berapa? Ya sekali lagi resiko masing-masing orang berbeda, punya batasan toleransi yang berbeda. Ada yang hanya punya uang 10.000 dolar. Ya, ini berbeda dengan yang punya uang 10.000. Ini rugi misalkan 100 dolar, ini ngeri. Sedangkan ini rugi 1.000 misalkan, ini masih anteng. Ya, perbedaan keahlian, perbedaan modal, ini yang mempengaruhi psikologi, yang mempengaruhi daya kecemasan masing-masing. Sehingga boleh kapan saja exitnya boleh. Dimanapun kalau dianggap sudah cukup banyak dan marketnya tidak bersahabat, ya bisa di cut loss duluan. Tidak usah menunggu harus tambah parah. Karena itu menjadi kebijakan kita untuk melakukan money management dan risk management. Oke, berikutnya kesimpulan saya ketiga. Yang ketiga adalah psikologi yang harus dikendalikan dari teman-teman semuanya. Ya, karena psikologi ini yang menjadi penghancur dari profit yang sudah dikumpulkan banyak. Dari pengalaman, dari curhat yang dialami teman-teman semuanya, rata-rata psikologi inilah yang menjadi biang kerok dari kehancuran. Karena sudah profit 10 masih kurang, profit 100 masih kurang, profit 500 masih kurang, profit 800 masih kurang. Karena yang dilihat adalah selalu melihat peluang. Dianggap semua yang memenuhi syarat itu peluang, peluang dan peluang. Memang bisa saja peluang itu ada, tetapi tanpa kita ada pembatasan, profit yang kita kumpulkan ini akan sia-sia. Karena tidak ada orientasi tujuannya di sana, tidak ada. Ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan, yang dituju tidak ada. Saya mau ke Surabaya, ya muter-muter saja, tidak ketemu. Ya nanti mampir di TP, belanja, kemudian jalan-jalan lagi, ternyata di sana ada Galaxy, bagus-bagus, jalan-jalan, belanja lagi. Habis tidak, di situ ada lagi, nanti di sana ada Giant, pilihannya murah-murah misalnya. Ternyata sampai di sana belanja lagi. Akhirnya berapapun yang dibawa ini bisa habis. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan, tidak ada tujuan. Ya, tujuannya apa, beli apa, tujuannya mau kemana, tidak ada. Maka psikologi ini menjadi penting. Psikologi ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana caranya? Ya disiplin
Disiplin kalau kita punya target 1000 misalkan satu hari, ya 1000. Tidak harus fix di angka 1000, mungkin 800, habis itu kok berat sekali, kita mau cari peluang. Kemudian setelah itu eh, kita coba lagi, tidak ada lagi, maka berhenti walaupun profit kita hanya 800, targetnya 1000. Besok lagi ternyata kita dapat 1300 misalkan. Ya sudah, berarti sudah melebihi target kita, berhenti. Jangan mengikuti apa kata market. Kalau kita mengikuti apa kata market, maka ibaratnya kita akan semakin masuk di dalam lautan yang luas sekali, minum air di sana, semakin haus, dan semakin haus dengan profit, dengan entry dan sebagainya. Maka disiplin di sana. Kemudian berikutnya dari psikologi itu kemarin apa? Segera keluar. Intinya keluar dari market. Baik dalam kondisi plus maupun minus. Kalau plus atau profit, ya harus dibatasi, segera keluar. Karena kita tidak tahu pasti market itu sampai di mana. Yang kita lakukan adalah memperhitungkan probabilitas yang paling besar. Ya, tidak ada yang pasti. Lebih baik kita segera keluar. Ya, jangan tolak rezeki bahasa saya. Kemudian setia dengan sistem trading kita. Kalau kita cocok dengan trading yang kita jalani, saya menggunakan lot yang sesuai, misalkan 0,25, 0,55, 0,75, kemudian bagaimana cut loss-nya, kemudian bagaimana kita masuknya, apakah nunggu koreksi atau nunggu konfirmasi. Ya, kalau koreksi berarti ketika tebel ada koreksi kita masuk, misalkan arahnya ke bawah kita sell lagi. Kalau nunggu konfirmasi ada penolakan, misalkan ini merah, ada penolakan di bawah, ini ada hijau, konfirmasi, di sini kita buy. Bisa dengan koreksi, bisa dengan konfirmasi. Dan itu kalau tidak memenuhi syarat itu jangan masuk. Atau misalkan kita nunggu breakout, atau misalkan ada channel yang di breakout dan sebagainya. Banyak cara dan banyak yang menjadi alasan kita entry sebenarnya. Dari sekian banyak pola candle, chart pattern, dan price action termasuk yang kita pelajari kemarin. Maka harus setia. Jangan gonta-ganti. Kalau sudah cocok, pakai terus. Kemudian yang selanjutnya dari psikologi kemarin, ya psikologi yang kemarin kita sampaikan, jangan lupa untuk mengikuti arah angin atau tren tadi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengikuti arah angin atau trennya. Antara tren mayor dan minor, yang mana yang kita pakai? Tren yang minor, yang terdekat dari running harga. Tetap kita gunakan yang minor karena kita tradingnya jangka pendek. Ya, jangka pendek, trading kita jangka pendek ya. Trading jangka pendek kita 1-2 hari selesai. Harus clear. Kalau teman-teman mau menengah, jangka menengah ya tidak masalah. Ya, tetapi modal harus siapkan, ketahanan harus disiapkan. Berikutnya setelah kita ikut tren lebih aman, kemudian jangan lupa untuk selalu menunggu peluang itu. Ketika kondisi market sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan kriteria kita, maka kita baru entry. Ini jika sesuai kriteria, ya kriteria kita ya yang menjadi sistem kita, maka ini baru entry. Ketika tidak memenuhi syarat itu, maka kita tetap menunggu sampai muncul. Lah berarti kalau satu hari tidak muncul bagaimana? Ya sebenarnya selalu ada. Ya kalaupun tidak ada, ya lebih baik, kan tidak rugi kita. Jadi kalau misalkan saya sampaikan target harian misalkan $20, $100, ini bukan berarti wajib setiap hari harus dapat begitu, bukan. Artinya target ini adalah untuk pembatasan diri kita, bukan terus setiap hari harus wajib cari target itu. Jangan, itu menjadi ya bumerang dan menjadi
penghalang dari pencapaian kita nantinya. Karena ada kalanya peluang itu tidak muncul memang, ya walaupun selalu ada, satu dua pasti ada. Ya mungkin pas ada itu kita tidak sempat monitor sehingga kehilangan momen, tidak masalah. Sekali lagi mindsetnya harus dibenahi. Ya kalau saya sampaikan ada target misalkan 1 hari 100, bukan berarti wajib, ya bukan berarti kita wajib mencari 100 dan seterusnya. Kalau kita tidak dapat berarti rugi dong. Tidak ada kata rugi, kita tidak entry. Kita bukan utang harus dikejar, harus dapat, bukan. Ini adalah untuk membatasi psikologi kita, ya, biar kita tidak liar. Kalaupun ternyata tidak ada peluang, ya sudah tiarap. Ini juga saya lakukan. Kalau betul-betul tidak ada, ya tiarap. Jangan khawatir hari ini tidak dapat, besok tidak dapat, tidak ada. Bisa saja hari ini kita tidak dapat, besok dapat berlimpah. Begitu caranya. Menghindari entry yang betul-betul tidak memenuhi syarat. Nah, teman-teman rata-rata bukan. Rata-rata karena sudah punya target, ketika belum punya target ini akhirnya belum ada syarat, memaksa diri. Itu yang terjadi, kena floating panjang. Ya, maka menunggu ini yang sangat penting. Bukan menunggu floating, bukan menunggu floating minus, tapi menunggu momen. Ini yang perlu dicatat. Berikutnya yang terakhir dari kesimpulan saya adalah kuasai teknikal. Ya, teknikal kemarin kita membahas ada price action atau mungkin yang sering kita lihat di market itu ada pola candle, kemudian ada chart pattern, kemudian ada yang namanya support dan resisten. Teknikal sebenarnya kita cukup menguasai pola candle, chart pattern, support dan resisten. Tentu pola candle ini banyak sekali, tidak harus kita hafalkan satu persatu, istilahnya pun tidak wajib dihafalkan satu-satu karena bukan tujuan kita untuk nanti ujian dan dihafalkan begitu. Yang paling penting memahami konsep dasarnya. Ya, kemarin konsep dasar pola candle itu ada 3 saja. Ada doji, kemudian ada hammer atau shooting star, kemudian yang ketiga adalah engulfing. Ini saja, ini adalah, yang lain itu turunan semuanya. Karena kalau candle berjajar dikumpulkan nanti pasti kalau tidak membentuk doji pasti hammer, shooting star atau engulfing. Ya, saya kasih contoh begini. Ya, biar nanti teman-teman juga paham di sana. Oke, sekarang kita lihat marketnya tadi sudah saya sampaikan, yang kecil ini dilewati. Kemudian tinggal nunggu nanti melewati di sini apa tidak, dilihat di sana. Oke, karena ini sudah panjang, kemudian hijaunya di sini, merah hijaunya di sini. Kalau kita ukur, kalau kita gabungkan hijau, kekuatan body hijau ini sampai ke ujung di sini, ini adalah candle bullish atau candle naik. Sedangkan yang merah ini adalah candle bearish. Nah, misalkan sampai di sini. Kita lihat nanti terbentuk terakhirnya bagaimana, itu pun ketemu. Nah, ini kalau kita gabung, maka yang di atas ketemu ini menjadi ekor, ya, menjadi ekor ya. Saya kasih kecil aja biar jadi. Nah, ini jadi ekor begini. Kemudian yang bawah yang tersisa ini hijau. Ya, begini. Nah,
akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, menjadi doji atau hammer pasti begini. Yang atas ini karena yang di bawah ini warna hijau, maka yang tersisa ini warna hijau. Bodinya warna hijau, ekornya pun berarti berwarna hijau. Ya, ini kalau kita gabung jadi begini, jadi dari doji akhirnya. Apa artinya doji seperti ini? Ada penolakan seller yang luar biasa, sehingga candle body hijau ini mau dihabisi. Maka kondisi seperti ini tekanan ke bawah itu kuat sekali, tekanan seller kuat sekali. Apakah nanti pasti terus turun? Iya, belum tentu. Kita lihat dan kita nanti uji di area support begini. Kemudian kalau dilewati lagi, diuji lagi area support lagi di sana. Sampai terakhir support yang paling kuat di sana dilihat. Ya, ini sudah paling kuat. Ya, ini pun sudah kuat sebenarnya. Nah, ini. Saya kasih warna ya, nanti coba dipraktekkan, dibuktikan. Ini adalah support yang paling kuatnya. Tidak kelihatan, saya kasih warna kuning. Oke, 1827 titik sekian. Ya, kita buktikan sama-sama nanti sampai malam, akhirnya sambung enggak, masuk enggak sampai di sana. Kekuatan ini bisa enggak sampai di sana. Kemudian nanti breakout atau sebaliknya dia mantul. Ya, silakan nanti dibuktikan. Di area 1827.2 sekian ini adalah support paling kuat. Ya, walaupun tekanan ke bawah kuat, jangan lupakan yang namanya ring. Ring harian itu juga bisa menjadi petunjuk juga. Ya, ring hariannya. Nah, ini yang paling besar yang warna hijau. Warna hijau ini kalau kita ukur 4000 sekian. Yang hari apa ini, mungkin hari Jumat. Ini mungkin ya 8000 sekian. Katakanlah 8000 ya. 8000 itu eh, ya sekitaran ini. Ya, sekitaran ini. Sekitaran ini 8000 pip. Yang terjadi, yang jadi pertanyaan, mampu enggak kira-kira hari ini bisa sekian itu? Ya tentu pengujiannya di H1. Di time frame H1 untuk menguji apakah nanti kuat atau tidak, ada tahap demi tahap untuk kita membaca dari support yang di breakout, dari support yang di breakoutnya, dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat dari ujung atas ke ujung bawah, peluang tetap ada saja. Ini 6000 sampai sekian. Tetapi lihat perkembangan candlenya, dilihat pergerakannya, dilihat tekanannya bagaimana. Artinya yang kita lihat bukan candle terakhir saja, sebelumnya bagaimana. Oh, sebelumnya ternyata buyer kecil penolakannya. Kemudian candle yang running bagaimana ditutupnya nanti. Apakah ada penolakan buy atau tidak, dilihat di sana nanti. Semakin banyak penolakan maka berat untuk semakin turun di sana. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk kombinasi tadi. Contoh lagi kita mengkombinasi misalkan candle yang, nah ini misalkan ya candle yang saya tandai ini kita coba untuk kombinasi. Nah, sekarang yang hijau, kekuatan hijau di sini, ini adalah hijau. Oke, kemudian setelah ini ada candle merah, merah ini misalkan sampai di sini. Ya, perhatikan merahnya sampai di sini. Ini adalah merah. Ya, begini berarti. Artinya kalau kita gabung atas jadi ekor menjadi hammer. Berarti penolakan ke bawah kuat sekali di sana. Dilihat candle selanjutnya apakah nanti dia kuat atau tidak. Kalau di candle selanjutnya ternyata sudah mulai muncul warna hijau atau di paling ujungnya sudah terkunci di sana, di paling ujungnya, ujung bawahnya ini berhenti di area di situ, di area rejeksi, di area rejeksi, area rejeksi, maka di area itulah batas kemampuan dia. Ya, sudah mulai lemah dia, mau turun sudah mulai lemah. Maka kalau sudah terjadi seperti ini dibaca selanjutnya. Kalau sudah mulai ada panjang, artinya buyer sudah kuat di sana. Ya, sudah mulai panjang,
buyer sudah kuat di sana. Ya, kalau sudah ada buyer begini bagaimana? Ini tadi menjadi ekor yang atas. Ya, kalau kita lihat berarti ini ekor, kemudian yang bawah merah. Ini adalah candle merah. Kemudian ketika ada buyer, ya ketika ada buyer, maka merah ini jadi dihabisi oleh buyer. Nah, sekarang berganti menjadi hijau yang dominan. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya, sehingga nanti teman-teman harus belajar untuk mengkombinasi juga. Misalkan begini, ini sudah turun, kemudian sudah mulai ada hijau, mulai hijau. Kemudian dilihat setelah itu jangan hanya dilihat satu hari, lihat trennya secara besar. Jadi yang pengaruhi ada enggak? Nah, ternyata kalau di atasnya di sini banyak benturan maka hati-hati. Di bawah banyak benturan maka hati-hati di sana. Itu caranya membaca begitu. Oke, kita lanjut lagi. Di pola candle ada doji, ada hammer, ada shooting star, ada engulfing. Ini saja sudah. Ya, tidak harus memahami atau menghafalkan semua pola candle karena semuanya adalah bagian dari turunan. Silakan nanti diotak-atik digabungkan pasti nanti jadi doji, hammer atau shooting star, kemudian engulfing. Kemudian yang cat pattern apa saja? Yang cat pattern yang sering muncul, tidak semuanya, tidak perlu semuanya juga dihafalkan. Cukup ada 3 rectangle yang model kotak begini atau sideways. Kemudian yang ketiga double top, double bottom. Ya modelnya begini, atas double top, kalau bawah ya double bottom. Ini hampir sama atau sama. Tadi sudah saya singgung tadi. Yang terakhir adalah channel. Channel itu seperti halnya rectangle, modelnya miring. Ya begini. Nanti breakout berarti turun. Breakout di atas berarti naik. Kemudian yang kesimpulan saya terakhir adalah support dan resisten. Harus dikuasai namanya support dan resisten. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini ada lekukan begini, ada lekukan begini. Ketika ini awalnya resisten, ini support, kemudian naik di breakout, maka resisten menjadi support. Ya, kemudian resisten naik lagi di atasnya lagi. Kemudian turun dia breakout enggak dengan support di sini. Kalau enggak, kemudian naiknya bagaimana? Kalau naik dia breakout di sana, maka fungsi resisten menjadi support lagi. Kemudian resisten berada di atasnya. Kalau ini turun menembus ini breakout dari support, ya, maka support ini berubah menjadi resisten lagi. Nanti naiknya bagaimana? Kalau naiknya begini berarti tidak breakout. Kalau naiknya begini lagi, ya, maka breakout lagi, resisten berubah menjadi support. Supportnya di sini, resistennya di atas lagi, mungkin di sini. Dan seterusnya begitu. Cari yang terdekat. Ciri-ciri dari resisten, ciri dari support dan resisten itu, satu, banyak rejeksi atau penolakan atau ekor gampangnya. Yang kedua, ada sudut lekukan. Ya, ini tadi sudutnya, ini tadi sudutnya, ini sudutnya, ini sudutnya. Bisa saja nanti ada ekor-ekor begini. Nah, ini juga bisa menjadi resisten. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini dari kesimpulan terakhir ini. Coba dipahami semuanya, dikuasai, nanti baru dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan dari yang kita sampaikan? Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan nanti mungkin minggu depan ya. Mungkin hari Senin atau Selasa nanti kita live lagi untuk mengevaluasi. Ya, sementara yang kita sudah
sampaikan, nanti kita coba evaluasi bagaimana hasilnya. Jadi teman-teman yang sudah mempelajari materi yang sudah kita sampaikan, coba pelan-pelan untuk mempraktekkan, membacanya pelan-pelan disesuaikan dengan materi itu. Kemudian dicoba praktek entry, kemudian bagaimana recovery, kalau perlu dicatat entry-nya alasannya apa, kemudian nanti hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya nanti cocok, oke. Kalau misalkan nanti tidak cocok, nanti bisa dikasih tanda, baru nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian apa ini? Apakah benar kalau support dan resisten berupa area bukan garis? Ya harus garis, kalau enggak garis enggak ketemu nanti. Garis artinya area itu di mana di situ sekitaran itu dia mau berbalik. Ya, beda warna tidak mempengaruhi. Kalau doji atau apapun, yang penting doji itu ini doji, titik buka sama atau hampir sama. Ya, jadi tidak mempengaruhi warna. Kemudian untuk support resisten yang paling normal adalah dengan membuat garis. Ini adalah salah satu contoh. Jadi kalau teman-teman mau pengen lihat harganya, harus diarahkan kursor, harus diarahkan cross hairnya atau di garis begini. Nanti kan ketemu harga di sebelah kanannya. Ya, saya membuat garis-garis ini biar tidak terlalu banyak garis dan menghalangi pandangan. Jadi kalau saya buat garis begini, contoh ini support atau resisten di sini, maka teman-teman bisa buat garis sendiri. Nah, di sebelah kanan adalah harganya. Oke, dan seterusnya nanti bisa dicoba dulu. Ya, mohon maaf kalau nanti ada yang bisa mengganggu dari teman-teman karena banyak sekali yang kita sampaikan mungkin tidak bisa diterima dengan baik. Artinya tidak memahami yang kita sampaikan. Jangan lupa untuk selalu bertanya, jangan lupa untuk selalu menyampaikan, walaupun tidak secara langsung begini. Boleh pakai chat, boleh pakai telepon, kalau saya pas nyantai telepon aja enggak apa-apa. Biar apa? Biar ada feedback, saya juga bisa biar lebih tahu nanti bagaimana teman-teman itu menangkapnya. Oke, sementara itu dulu untuk materi kelas sesi pada minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba dipraktekkan. Nanti ada waktu minggu depan kita bisa sharing lagi, kita bisa buka online lagi untuk kita evaluasi. Terima kasih teman-teman, selamat berakhir pekan, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu ya. Siap.